pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Jessica Roin Chandra dari 11 IPS 2, nomor presensi 12. Pada ini saya akan melakukan video ceramah, yaitu suatu tugas dari Bahasa Indonesia. Di sini saya berperan sebagai Menteri Pendidikan dan pendengar saya adalah para guru dan para siswa-siswi. Selamat menikmati. Salam pendidikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kita berada. Sebelum memulai ceramah hari ini, angka baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertema tips belajar jarak jauh di masa pandemi. Saat corona melanda Indonesia, banyak terjadi kejadian yang membuat kita stres. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Banyak yang mengeluh kepada sistem pendidikan daring. Ya, saya melihat pesan itu yang terpampang lebar dalam cakrawala. Akhirnya, saya pun pulang. Saya memikirkannya sepanjang waktu sambil lalu lalang. Setelah melakukan analogi dan berbagai bidang, saya mengetahuinya. Saya membaginya menjadi dua pihak. Ada para siswa-siswi dan para guru. Yang pertama, untuk para guru, saya akan menunjukkan gambar ilustrasi. Nah, kira-kira apa arti dari gambar tersebut? Simpan dulu jawabannya sampai akhir ceramah saya. Tips pertama adalah seringlah mengajak diskusi atau debat pada siswa-siswi Anda tentang suatu topik tertentu. Tentu akan menjadi sangat menantang bagi mereka. Saya harapnya para guru akan melakukan ini dengan aplikasi tatap muka seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Alasannya adalah atmosfer yang dirasakan jauh lebih kuat dan mengundang semangat mereka untuk berbicara dengan lantang daripada melalui chat. Tips kedua adalah adanya permainan atau games di akhir pelajaran. Terserah saja mau masuk dalam penilaian atau tidak. Tidak perlu menggunakan banyak waktu, cukup 1 menit terlebih dahulu. Saya yakin kehausan mereka akan meningkat dan mereka akan meminta tambahan waktu. Barulah kita menambah waktunya dari 1 menit menjadi 2 menit. Saya mendapat metode ini dari salah satu akun YouTube, sebut saja metode Kaizen. Tips ketiga adalah memberikan growth mindset kepada siswa-siswi, seperti dari film, lagu, animasi, dan lain-lain. Rekomendasikanlah tontonan yang pernah kita lihat dan kita dengar. Saya punya akun YouTube favorit, yaitu akun YouTube 1% Indonesian Life School. Berisi tentang pelajaran hidup yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dengan demikian, mereka akan terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tips keempat adalah hematlah penggunaan kertas untuk tugas. Boleh memakai kertas, tapi kita harus ingat pula bahwa ada perangkat elektronik yang bisa mempercepat tugas para siswa-siswi. Kita harus menjadi pribadi yang cinta akan lingkungan. Kedua, untuk para siswa-siswi, saya akan memberi gambar ilustrasi. Nah, kira-kira apa arti dari gambar tersebut? Sama kayak seperti tadi, simpan dulu jawabannya sampai akhir ceramah saya. Tips pertama adalah janganlah copy paste ketika mengerjakan tugas. Itu justru adalah tindakan plagiat dan tidak kreatif dalam mengerjakan tugas. Saya harap kita memakai kata-kata kita sendiri. Walau nanti hasilnya salah, tapi setidaknya kita sudah bekerja keras untuk menciptakan karya sendiri. Tips kedua adalah mengikuti lomba online dan seminar online. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar,
tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ungkapan ini adalah buatan Shakuntala Devi. Ia adalah seorang penulis asal India. Saya setuju dengannya. Alasan saya mengambil tips ini adalah saya sadar bahwa pengalaman adalah sesuatu yang berharga dan kita bisa mengasah kemampuan bakat kita. Ketika kita mengikuti lomba online, walau kalian tidak menang, ada yang tetap menyediakan sertifikat, di mana nantinya kita bisa pakai untuk masuk universitas, sekolah, atau perusahaan favorit. Sedangkan seminar online adalah pengetahuan yang di luar sekolah. Justru itulah yang membuat otak kita semakin berolahraga untuk menerima segala pengetahuan dan secara tidak sengaja maupun disengaja membuka jendela yang baru bagi pengetahuan kita. Tips ketiga adalah manajemen waktu. Jika kita mempunyai tugas pada hari itu, janganlah menunda waktu yang ada. Kerjakanlah semampu kalian. Kalau tidak bisa, kita bisa tanya pada teman, smartphone, dan guru. Adanya inisiatif dan aktif secara bersamaan membangkitkan level potensi diri untuk terus maju. Ketika kita sudah selesai pekerjaan yang ada, maka akan menambah waktu kita untuk bersantai. Tips keempat adalah tidak perlu belajar materi suatu pelajaran secara keseluruhan. Banyak dari kita masa belajarnya begitu-begitu saja. Padahal kita sadar bahwa kita sudah bekerja keras untuk memperoleh nilai yang maksimal. Mengapa seperti itu? Alasannya adalah teknik yang salah dipakai. Saya mempelajarinya dari 1%. Tidak perlu mencatat semua, yang penting-penting saja. Dan terus diulang-ulang oleh guru kita, sehingga tinta pulpen masih bisa dipakai hingga kumis kita tumbuh. Metode ini disebut 80/20, yaitu 80% efek dari 20% penyebab. Belajar sebentar, hasil memuaskan. Tidak hanya mencatat, tapi penting juga untuk mendengarkan dan memahami, bukan menghafal. Lalu kesimpulannya bagi guru adalah seringlah mengajak diskusi pada siswa-siswi, adanya permainan atau games di akhir pelajaran, memberikan growth mindset pada siswa-siswi. Terakhir, hematlah penggunaan kertas untuk tugas. Sedangkan kesimpulan bagi siswa-siswi adalah: pertama, janganlah copy paste saat mengerjakan tugas. Kedua, mengikuti lomba online dan seminar online. Ketiga, mempunyai manajemen waktu. Keempat, tidak perlu belajar materi suatu pelajaran secara keseluruhan. Nah, masih ingat dengan gambaran ini? Baiklah, saya mulai pengertiannya. Di sini, guru berperan sebagai petani yang tugasnya menjaga, merawat, dan menanam benih sampai menjadi pohon. Jika kita tidak merawatnya dengan sabar dan benar, maka pohon tersebut tidak akan tumbuh, justru menjadi layu. Sama halnya dengan kita sebagai guru, tidak mendidik mereka dari nol sampai dewasa. Sedangkan di sini, siswa-siswi berperan sebagai pohon. Dari awal kita tahu bahwa kita perlu bantuan dari manusia agar bisa tumbuh tinggi. Ada yang bertumbuh tinggi, tapi entah mengapa, ada yang tidak mau bertumbuh tinggi. Petani itu sudah menyiram dengan air, dan tetap saja masih tunas. Dari sini bisa dilihat bahwa kita yang tidak ingin tumbuh. Saya harap di sini, janganlah kita sebagai generasi muda mengabaikan pendidikan yang diberikan oleh guru. Kita harus menghargai usaha mereka walau sekecil apapun itu. Karena hal yang kecil justru ada hal yang sangat berharga tanpa kita sadari. Sekian untuk ceramah kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung perasaan para hadirin. Saya harap para guru dan para siswa-siswi bisa saling kerjasama layaknya petani dengan pohon dan belajar jarak jauh. Salam pendidikan!